Musuh zaman ini bukan bangsa lain. Sekarang dengarkan pelan-pelan. Hari ini Nusantara tidak diserbu pasukan berkuda, tidak pula armada laut. Hong Rohayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Salam Rahayu, salam dari tanah yang tidak pernah benar-benar tidur, tanah bernama Nusantara. Aku tahu judulnya terdengar provokatif. Tanpa ilmu Bhairawa Tantra, Nusantara sudah dijajah Cina Mongolia. Tenang, jangan buru-buru panas kuping. Sabdo Palon ora seneng adu emosi. Aku seneng ngajak mikir pelan-pelan tapi dalam. Karena kalau bicara soal penjajahan, banyak manusia hari ini hanya melihat pedang, senjata, dan kapal perang. Padahal sejarah Nusantara itu lebih sering ditentukan oleh ilmu, laku batin, dan kekuatan tak kasat mata. Dan disitulah nama Bhairawa Tantra sering sengaja dihilangkan. Mongol bukan sekedar pasukan kuda. Sejarah sekolah bilang Mongol gagal karena cuaca, laut, dan strategi. Itu versi aman untuk buku pelajaran sejarah sekolah. Versi Sabdo Palon, ting, Mongol gagal karena tidak memahami medan batin Nusantara. Pasukan Mongol itu bukan pasukan bodoh. Mereka punya strategi militer brutal, teknologi perang maju, jaringan intelijen lintas benua. Tapi satu yang mereka tidak kuasai, tanah dan ilmu gaib lokal. Dan disinilah Bhairawa Tantra berdiri sebagai benteng tak terlihat. Apa itu Bhairawa Tantra versi jujur? Sekarang dengar baik-baik, karena ini sering disalahpahami. Bhairawa Tantra bukan ilmu hitam murahan, bukan pula ajaran setan seperti yang sering difitnah. Dalam tradisi Jawa kuno, Bhairawa adalah ilmu penguasaan diri, rasa, dan energi alam melalui keberanian menatap gelap. Bhairawa berarti berani, Tantra berarti metode, laku, sistem. Artinya apa? Ilmu untuk manusia yang tidak lari dari bayangannya sendiri. Dan Nusantara punya banyak raja, resi, dan empu yang menempuh laku ini. Jejak dalam serat dan suluk. Dalam serat calon arang, Bhairawa bukan sekadar tokoh antagonis. Ia adalah simbol ilmu tinggi tanpa keseimbangan rasa. Dalam suluk Ujil tersirat pitutur, ilmu tan kena tinimbang, yen tanpa laku lan rasa, mung dadi geger batin. Artine, ilmu setinggi apapun, kalau tidak dibarengi laku dan kesadaran, akan jadi bencana batin. Nah, Nusantara tidak hanya punya ilmunya,
tapi punya etikanya. Itulah pembedanya. Ritual bukan tahyul, tapi teknologi kesadaran. Orang modern sering nyinyir. Ah, itu cuma ritual, kemenyan, musyrik, mantra. Padahal kalau kamu mau jujur, meditasi sama dengan ritual. Mindfulness sama dengan ritual. Neuroscience sekarang mengakui pengaruh suara, getaran, dan sugesti. Lalu kenapa ketika leluhur Jawa melakukannya disebut klinik dan musyrik? Karena mereka tidak ingin kamu tahu bahwa Nusantara pernah punya teknologi kesadaran yang bisa menolak dominasi batin penjajah. Ilmu tanah Jawa dan kegagalan Mongol. Catatan Tiongkok sendiri mencatat, ada badai aneh, penyakit misterius, pasukan mendadak kacau tanpa sebab jelas. Apakah itu kebetulan? Atau hasil dari laku kolektif, ritual tanah, dan penyelarasan energi wilayah yang dilakukan para resi Jawa? Sabdo Palon cuman senyum, karena sejarah resmi jarang mau jujur soal perang yang tidak kelihatan. Jadi ingat baik-baik, Nusantara tidak bertahan karena otot, tapi karena ilmu, rasa, dan kesadaran. Dan Bhairawa Tantra bukan ilmu untuk menjajah, tapi ilmu agar tidak dijajah secara lahir maupun batin. Di batch berikutnya, aku akan bercerita lebih dalam bagaimana Bhairawa dipraktekkan di tanah Jawa, kenapa Majapahit tidak runtuh secara batin, dan mengapa hari ini Nusantara kembali diserbu, tapi bukan oleh pasukan berkuda. Bhairawa Tantra di tanah Jawa. Ilmu yang tidak boleh dimiliki penjajah. Cahayu, cah bagus, pewaris agung Nusantara. Kalau tadi aku bilang Bhairawa Tantra adalah benteng Nusantara, sekarang pertanyaannya satu. Ilmu itu dipraktekkan bagaimana di tanah Jawa? Karena tanpa praktek, semua cerita cuma dongeng. Dan Sabdo Palon ora seneng dongeng kosong. Bhairawa Tantra bukan ajaran rame-rame. Pertama, pahami ini dulu. Ilmu Bhairawa Tantra tidak pernah diajarkan ke sembarang orang. Tidak diwariskan ke orang yang rakus kekuasaan, haus pujian, mental penjajah, atau suka menjual spiritualitas demi uang receh. Makanya jejaknya tidak banyak tertulis terang-terangan. Ilmu ini hidup lewat tapa, ritual sunyi, penguasaan rasa, dan keselarasan dengan tanah. Bukan lewat ceramah panggung. Tanah Jawa sama dengan tubuh hidup. Dalam pandangan Jawa kuno, bumi iku dudu barang, nangin makhluk urip. Bumi bukan benda mati, bumi itu makhluk hidup. Maka para resi Jawa tidak menguasai wilayah, tapi menyelaraskan diri dengan wilayah. Inilah
Inti Bhairawa Tantra versi Nusantara. Gunung, laut, dan titik energi. Kenapa kerajaan-kerajaan besar Jawa selalu punya gunung sebagai pusat spiritual, laut selatan sebagai penyeimbang, dan candi sebagai penguat simpul energi? Karena itu bukan estetika, tapi sistem. Gunung sama dengan pusat kesadaran. Laut sama dengan alam bawah sadar. Manusia sama dengan penghubung. Kalau bahasanya ilmiah modern, psikologi kolektif dan geomagnetik wilayah. Leluhur kita sudah paham jauh sebelum istilah itu ditemukan. Petikan serat ilmu rasa. Dalam serat Wirid Hidayat Jati tersirat, sira kudu waspada marang rasa, amarga rasa iku lawang marang kasampurnan. Artinya, kesadaran manusia bukan di otak, tapi di rasa. Dan Bhairawa Tantra bekerja di wilayah rasa terdalam. Itulah sebabnya, penjajah yang datang dengan mental menaklukkan selalu mental duluan sebelum benar-benar kalah perang. Kenapa Mongol gagal memijak batin Jawa? Mongol bisa menaklukkan Cina, bisa meratakan Asia Tengah, bisa membuat dunia gemetar. Tapi di Jawa, pasukane kuat namun jiwane bocor. Karena apa? Mereka mbawa ego penakluk, bukan kesadaran penyatu. Tidak menghormati tanah, hanya ingin menguasai tubuh wilayah. Lan tanah Jawa tidak tunduk pada mental seperti itu. Ritual tanah bukan pengorganan sadis. Sekarang kita lurusno fitnah sejarah. Banyak sing bilang Bhairawa Tantra pakai tumbal manusia. Yang benar yo, pengorbanan ego manusiane, bukan jasad manusiane. Ritual Jawa kuno menuntut puasa panjang, tirakat, topo broto, pengendalian hawa nafsu. Kalau manusia modern bilang berat, ya memang. Ilmu tinggi tidak ramah bagi manusia malas. Ilmiah sederhana. Apa sing sebenarnya terjadi? Sekarang Sobdo Palon pakai bahasa ilmiah biar semua paham. Puasa mengubah gelombang otak. Mantra, frekuensi suara. Ritual kolektif, sugesti massal. Keselarasan alam, stabilitas psikologis. Kalau ribuan orang satu wilayah punya rasa selaras, penjajah yang datang dengan mental agresif akan mengalami ketakutan tanpa sebab, kebingungan, konflik internal, dan penyakit psikosomatis. Ilmiah, iya. Mistis, juga iya. Itulah sebabnya setelah era Majapahit runtuh secara politik, yang pertama diserang bukan senjatanya, tapi ajaran dan memorinya. Ilmu Bhairawa dicap sesat, dicap gelap, dicap membahayakan. Bukan karena salah, tapi karena tidak bisa dikendalikan penjajah. Saudara-saudara, kalau hari ini kamu ngeliat spiritualitas dijadikan dagangan, ritual dipermainkan, ilmu leluhur ditertawakan, itu bukan kebetulan,
Itu lanjutan dari perang lama yang bentuknya berubah. Dan di batch berikutnya, aku akan bercerita bagaimana Bhairawa Antra dilunakkan, bagaimana Majapahit kalah tapi tidak mati, dan bagaimana penjajahan hari ini tidak lagi pakai kapal perang, tapi pakai pikiran. Saat Bhairawa Tantra dilunakkan, Majapahit kalah, tapi tidak pernah mati. He Cahayu, Cah Bagus, pewaris Agung Nuswantara. Kalau kamu pikir Majapahit runtuh, itu benar, tapi tidak sepenuhnya. Karena yang runtuh itu struktur kekuasaan, bukan kesadaran tanahnya. Dan disitulah permainan besar dimulai. Bukan dihancurkan, tapi dilunakkan. Penjajahan paling halus bukan menghancurkan ilmu, tapi mengubah maknanya. Bhairawa Tantra tidak dimusnahkan, ia dilunakkan, disamarkan, dan dipelintir artinya. Bagaimana caranya? Ritual dijadikan tahayul, lagu batin dijadikan cerita horor, resi dijadikan dukun, kesadaran dijadikan mitos. Pelan tapi efektif. Serat dan suluk yang disimpan. Perhatikan baik-baik. Kenapa banyak serat Jawa tidak diajarkan di sekolah? Hanya dibaca kalangan tertentu, hanya diterjemahkan setengah-setengah. Karena di dalamnya ada kode kesadaran. Dalam suluk Sukmo Sejati tertulis, yen sira mung nyembah tanpa mangerti, iku dudu iman, iku mung wedi. Artinya, kalau manusia hanya menyembah tanpa memahami, itu bukan iman, itu ketakutan. Dan penjajahan batin sangat senang dengan manusia yang takut. Majapahit kalah secara strategis. Sabdo Palon ora naif. Majapahit tahu perang fisik tidak bisa dimenangkan selamanya. Maka yang dilakukan adalah menarik diri dari panggung, tapi menyebar benih ke dalam. Ilmu Bhairawa tidak lagi tampil sebagai kekuatan negara, tapi menyusup sebagai lagu pribadi. Di dalam tirakat rakyat, di dalam ritual desa, di dalam pitutur keluarga, di dalam simbol-simbol budaya. Inilah sebabnya Nusantara tidak pernah benar-benar bisa dikosongkan secara batin. Bhairawa menjadi bayangan. Sejak itu, Bhairawa Tantra hidup sebagai ilmu pinggiran, ajaran sunyi, laku yang tidak populer, dan justru disitulah kekuatannya. Karena ilmu yang terlalu terang mudah dikuasai penguasa. Versi ilmiah sederhana. Sekarang kita bicara dengan bahasa logis. Kalau sebuah bangsa kehilangan kepercayaan diri, lupa akar budayanya, memuja dari luar, meremehkan dari dalam, apa yang terjadi? Penjajahan mental. Dan itu jauh lebih efektif daripada perang senjata. Ilmu Bhairawa,
yang menuntut keberanian menatap diri sendiri jelas berbahaya bagi sistem seperti itu. Penjajahan modern tanpa meriam. Sekarang Sabda Palon tanya pelan-pelan. Hari ini, apakah Nusantara dijajah secara fisik? Tidak. Tapi apakah cara berpikir kita ditentukan dari luar? Nilai hidup kita diimpor, budaya kita ditertawakan sendiri? Hehehe, jawab sendiri. Inilah penjajahan gaya baru. Bukan Cina, bukan Barat, bukan Timur Tengah, tapi penjajahan kesadaran global. Dan yang pertama disingkirkan selalu sama, ilmu yang membuat manusia merdeka batin. Kenapa nama Bhairawa terus difitnah? Karena Bhairawa mengajarkan keberanian, kemandirian, kesadaran diri, tidak mudah tunduk. Dan itu tidak cocok untuk sistem apapun yang ingin mengontrol. Maka Bhairawa disebut gelap, Tantra disebut sesat, Jawa disebut klenik. Padahal yang gelap seringkali adalah ketidaktahuan kita sendiri. Sabda Palon bicara jujur. Saudara-saudara, kalau hari ini Nusantara terasa bingung arah, mudah terpecah, mudah takut, mudah marah, itu tanda ilmu rasa melemah. Bukan karena leluhur gagal, tapi karena kita berhenti mendengarkan. Ingat pitutur ini, sing ilang dudu ilmune, nanging wonge sing ora wani nglakoni. Yang hilang bukan ilmunya, tapi manusianya yang tidak berani menempuh laku. Di batch 4, aku akan membuka bagian yang paling sensitif. Siapa yang diuntungkan dari hilangnya ilmu Bhairawa? Bagaimana konflik global membaca Nusantara? Dan mengapa kebangkitan spiritual hari ini bukan tren, tapi reaksi alam? Ketik pelan tapi mantap. Lanjut batch 4. Cah ayu, cah bagus, pewaris agung Nuswantara. Sekarang aku ajak kamu jujur sebentar. Kalau sebuah ilmu terus-menerus difitnah, disalahpahami, ditertawakan, dan dijauhkan dari generasi muda, pertanyaannya bukan lagi ilmu ini salah, tapi siapa yang terganggu kalau ilmu ini hidup kembali? Siapa yang diuntungkan dari manusia yang takut? Jawabannya sederhana. Sistem apapun, entah itu negara, pasar, ideologi, atau bahkan lembaga spiritual, akan lebih mudah mengatur manusia yang takut berbeda, takut salah, takut bertanya, takut pada batinnya sendiri. Dan Bhairawa Tantra justru mengajarkan kebalikan total. Ia mendidik manusia untuk berani menatap gelap batinnya, tidak lari dari luka, tidak tunduk pada ketakutan kolektif. Itu sebabnya ilmu ini tidak pernah ramah bagi kekuasaan yang manipulatif. Nusantara dalam peta kesadaran global. Sekarang
Sabdo Palon bicara dengan bahasa global. Kenapa Nusantara selalu jadi rebutan pengaruh, pusat lalu lintas ide, sasaran eksperimen budaya? Karena Nusantara itu simpul. Bukan cuma simpul perdagangan, tapi simpul kesadaran manusia. Leluhur kita menyebutnya pusering jagat. Pusat dunia bukan karena peta, tapi karena keseimbangan energi. Dan Bhairawa Tantra adalah salah satu sistem penjaga keseimbangan itu. Bhairawa bukan untuk menaklukkan, tapi menjaga. Ini yang sering disalahpahami. Bhairawa di Jawa tidak pernah diajarkan untuk ekspansi, penjajahan, atau dominasi bangsa lain. Berbeda dengan mental imperium, ilmu ini berfungsi seperti sistem imun wilayah. Ia aktif saat ada ancaman dan tidur saat keseimbangan tercapai. Maka, ketika Mongol datang, responnya bukan agresi membabi buta, tapi perlawanan kesadaran. Pitutur tua yang diabaikan. Dalam pitutur Jawa kuno disebutkan, yen tanah wis ora dirumat, bakal mimbali sing gawe rusak. Kalau tanah tidak dijaga kesadarannya, ia akan memanggil kehancuran. Dan hari ini, lihatlah, alam marah, manusia bingung, spiritualitas dangkal, kebijaksanaan dijual per paket. Ini bukan kebetulan, ini alarm. Ilmiah sederhana, reaksi alam dan psike manusia. Ilmu modern mulai mengakui trauma kolektif, kesadaran massa, resonansi emosi, efek lingkungan pada psikis. Leluhur Jawa sudah lama tahu. Mereka menyebutnya rasa jagat. Saat rasa jagat terganggu, akan muncul kegelisahan massal, konflik identitas, pencarian spiritual mendadak. Makanya, kebangkitan spiritual hari ini bukan tren TikTok, tapi reaksi alam terhadap ketidakseimbangan. Makanya, kebangkitan spiritual hari ini bukan tren TikTok, tapi reaksi alam terhadap ketidakseimbangan. Kenapa Bhairawa mulai muncul lagi? Coba perhatikan, beberapa tahun terakhir, orang kembali ke leluhur, ritual desa dihidupkan, meditasi dan puasa populer, pencarian makna meningkat. Itu bukan nostalgia, itu panggilan batin kolektif. Karena Bhairawa dalam makna sejatinya muncul saat manusia kehilangan keberanian menghadapi diri sendiri. Saudara-saudara, kalau hari ini banyak manusia marah tanpa sebab, kosong meski berlimpah, rajin ibadah tapi kejam, pintar tapi kehilangan rasa, itu tanda ilmu rasa ditinggalkan terlalu lama. Dan Nusantara, tanah yang sensitif, tidak bisa pura-pura baik-baik saja. Ingat ini pelan-pelan. Sing jajah dudu bangsa, nanging rasa wedi ing atine dheweke. Yang menjajah bukan bangsa lain, tapi ketakutan dalam hati kita sendiri. Di batch 5, aku akan menutup dengan makna Bhairawa Tantra untuk manusia modern, bagaimana menjaga Nusantara tanpa senjata, dan pitutur terakhir Sabdo Palon untuk generasi yang sedang bingung arah.
Bhairawa untuk manusia modern, menjaga Nusantara tanpa senjata. Cahayu, Cah Bagus, pewaris agung Nuswantara. Kalau kamu sudah mendengarkan dari awal sampai titik ini, aku tahu satu hal. Kamu sedang mencari pegangan, bukan sensasi. Karena Bhairawa Tantra dalam makna sejatinya bukan cerita masa lalu, tapi cermin untuk manusia hari ini. Bhairawa bukan milik masa lalu. Kesalahan terbesar manusia modern adalah ini: mengira ilmu leluhur hanya relevan untuk zaman pedang dan candi. Padahal Bhairawa Tantra justru paling relevan di zaman banjir informasi, krisis identitas, spiritualitas instan, dan manusia yang kehilangan arah batin. Karena Bhairawa tidak bertanya, "Kamu dari mana?" tapi bertanya, "Kamu berani jujur pada dirimu sendiri atau tidak?" Musuh zaman ini bukan bangsa lain. Sekarang dengarkan pelan-pelan. Hari ini Nusantara tidak diserbu pasukan berkuda, tidak pula armada laut raksasa. Yang menyerbu adalah pikiran instan, ketakutan kolektif, rasa rendah diri budaya, dan ilusi bahwa kebahagiaan selalu datang dari luar. Dan musuh seperti ini tidak bisa dilawan dengan senjata. Ia hanya bisa dilawan dengan kesadaran. Makna Bhairawa untuk manusia modern. Bhairawa Tantra versi Sabdo Palon hari ini bukan soal mantra rumit, ritual berat, atau simbol menakutkan, tapi soal keberanian batin. Berani diam di tengah hiruk pikuk, berani berpikir sendiri, berani tidak ikut kebencian massal, berani mengakui luka tanpa menyalahkan. Itu Bhairawa, sunyi, tegas, jujur. Pitutur terakhir dari serat. Dalam pitutur tua yang jarang dibaca, tertulis, "Wani ngadep peteng, iku tondo wong wus padang." Berani menghadapi gelap adalah tanda manusia sudah terang. Bukan yang paling keras suaranya, bukan yang paling rajin simbolnya, tapi yang paling jujur pada dirinya sendiri. Menjaga Nusantara tanpa senjata. Sekarang, Sabdo Palon bicara jujur. Nusantara tidak butuh pahlawan galak, jargon kosong, atau kebangkitan palsu. Yang dibutuhkan adalah manusia sadar di tempatnya masing-masing. Petani yang jujur pada tanahnya, guru yang jujur pada ilmunya, pemimpin yang jujur pada nuraninya, rakyat yang jujur pada rasanya. Kalau itu hidup, tidak ada kekaisaran manapun yang bisa menjajah Nusantara. Ingat ini baik-baik. Bhairawa Tantra bukan alat untuk merasa paling benar, bukan bendera untuk merasa paling sakti. Ia adalah etikanya orang berilmu. Kalau ilmumu membuatmu sombong, merendahkan, memecah, menakut-nakuti, itu bukan Bhairawa.
Itu ego berkedok spiritual. Pesan untuk generasi bingung arah. Saudara-saudara yang lebih muda, kamu hidup di zaman sulit, bukan karena kamu lemah, tapi karena beban zaman ini memang berat. Jangan buru-buru mencari guru jauh-jauh. Jangan cepat percaya pada yang paling nyaring. Mulailah dari mengenal napasmu, menghormati tubuhmu, memahami emosimu, dan berdamai dengan lukamu. Itu tahap awal Bhairawa yang sering diremehkan. Sabda Palon menutup tabir. Akhirnya kita sampai di ujung cerita. Apakah benar Nusantara selamat karena Bhairawa Tantra? Jawaban Sabda Palon sederhana. Nusantara selamat karena manusia-manusianya pernah berani sadar. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang kamu. Apakah kamu masih berani berpikir jernih, merasa dalam, dan tidak menyerahkan kesadaranmu ke siapapun? Ingat pitutur terakhir ini dan simpan di hatimu, bukan di debatmu. Ilmu paling kuat dudu sing bisa ngalahake liyan, nanging sing bisa njogo awake dhewe. Ilmu paling kuat bukan yang bisa mengalahkan orang lain, tapi yang bisa menjaga diri sendiri. Aku Sabda Palon, ora njaluk dipercaya, mung ngajak eling. Salam rahayu, sampai jumpa di sunyi yang berikutnya. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung, suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana tutu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki, ngleremke angkara, ngleremke murka, netepi rasa, rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun,
sing ana dudu Zat sira zat ingsun Zat sira zat ingsun Ingsun ya sira